Rotan merupakan satu di antara kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah atau Kalteng. Tumbuhan berduri ini biasa dijadikan bahan baku untuk membuat produk anyaman seperti yang dilakukan warga desa Gohong Pulang Pisau. Mayoritas ibu-ibu di desa Gohong memang terkenal sebagai pengrajin rotan. Beberapa contoh produk yang mereka hasilkan dipamerkan di Festival Rakyat Penjaga Hutan di Hotel Luansa, Palangkaraya pada Selasa 18 Februari 2025. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng yang akan melaporkannya untuk Anda pemirsa. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik, eh, Justina, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa rotan merupakan satu di antara kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah atau Kalteng yang tumbuhan berdiri ini biasa dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat produk anyaman seperti yang dilakukan warga Desa Gohong Pulang Pisau. Mayoritas ibu-ibu di Desa Gohong memang terkenal sebagai pengrajin rotan. Eh, Beberapa contoh produk yang mereka hasilkan dipamerkan di Festival Rakyat Penjaga Hutan di Hotel Luansa Palangkaraya, Selasa 18 Februari 2025. Di lobi Hotel Luansa menuju ruang rapat nampak berbagai produk dari anyaman rotan, mulai dari tas, dompet, hingga topi berjejer rapi di atas meja. Nah, jauh dari situ, dua wanita dari Desa Gohong, Wina 47 tahun dan Marlini 57 tahun tengah memamerkan kebolehan mereka menganyam rotan di hadapan anak-anak muda yang berkunjung ke festival waktu itu. Dari jemari kedua wanita itu tampak begitu luas menganyam tiga helai rotan yang sudah dihaluskan. Mata mereka yang mulai kabur tak mengurangi kejadian mereka membentuk motif khas Kalimantan. Tak mengurangi kejelian mereka membentuk motif khas Kalimantan. Wina dan Marlini memang berhasil mengundang decap kagum. Bahkan yang anak-anak muda yang menyaksikan waktu itu nampak penasaran dan tertarik untuk mencoba. Namun ternyata mengrajin rotan tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Wina menceritakan bahwa awal mula belajar rotan sejak tahun 1997 ketika ia dibawa oleh suaminya untuk pindah dari Bukit Raya Kota Palangkaraya ke Desa Gohong karena suami Wina sendiri merupakan warga Desa Gohong. Ketika pertama kali belajar, Wina mengakui bahwa masih kesulitan untuk menganyam rotan. Meski begitu, setelah 20 tahun, Wina jatuh cinta pada kerajinan rotan ini dan ingin meneruskannya kepada generasi muda saat ini. Oleh karena itu, dia dalam festival rakyat penjaga hutan itu dia memamerkan kebolehannya dan berharap anak-anak muda bisa mempelajari tradisi di Kalimantan Tengah ini. Selain itu, hal yang sama juga disampaikan Marlini yang telah menekuni kerajinan rotan ini sejak 1980-an atau ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Marlini juga menyayangkan bahwa pengrajin rotan di Kalteng mayoritas sudah berusia 40 tahun ke atas. Marlini sendiri juga sudah lebih dari setengah abad. Di usia yang tak lagi muda, Marlini masih menggeluti kerajinan rotan dan dirinya berharap bahwa ilmu yang dia miliki atau mengrajin rotan ini bisa diwariskan oleh uh, anak-anak muda zaman sekarang karena menurutnya tidak ada lagi yang akan mewariskan tradisi selain anak muda. Di tengah upayanya mewariskan tradisi kerajinan, Marlini juga dihadapkan dengan tantangan deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan. Rotan yang merupakan tanaman hutan tentu juga akan berkurang jika deforestasi terus mengancam. Bahan baku untuk menganyam rotan pun akan semakin sulit untuk dicari. Berdasarkan data dari Global Forest Watch sejak tahun 2001 hingga 2023 terjadi penurunan sekira 36% tutupan pohon. Untuk melestarikan tradisi menganyam rotan, Wina dan Marlini dibantu dengan warga desa Gohong lainnya yang ikut berupaya menjaga hilangnya atau mengurangi hilangnya tutupan hutan sehingga rotan yang dijadikan bahan baku untuk menganyam rotan bisa terjaga serta ilmu dan tradisi dari Kalimantan Tengah bisa diwariskan pada generasi muda. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Justina dan juga rekan-rekan di studio.
Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk Anda. Kami ini kan kelompok gabungan, ini Coffee S ini kan gabungan kami. Cuman di samping itu kami memang udah punya kelompok sendiri-sendiri. Ya. Jadi di samping digabung jadi satu dalam Coffee S ini. Perhutanan sosial. Ya. Kalau kelompok kami pribadi ada Rambat, ada juga ya. Mau tikar, mau tas HP, mau tas map. Kalau nggak dipelajari lagi untuk diteruskan ke anak-anak muda, siapa lagi yang meneruskan budaya kita Kalimantan Tengah ini? Jadi kami mau itu harus ada regenerasi lagi supaya melanjutkan dari budaya kita Nyamorotan ini. Karena Nyamorotan ini bukan hanya kita pandang sebelah mata, tapi ini sambil mendukung ekonomi keluarga, itu yang luar biasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.